melihat perbedaan perbedaan antara makhluk hidup ya, contohnya di sini ya. Jadi misalkan untuk apa namanya? Contohnya ini makhluk hidup laut dengan contohnya di sini ada belut ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu dari kolom vertebralnya, tulang belakang gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri yang membedakannya itu berdasarkan tulang belakangnya. Kemudian apa yang membedakan ikan dengan belut? Itu perbedaannya adalah dari rahangnya gitu ya. Kemudian perbedaan yang lain apalagi ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Ya, ada yang memiliki amniotik di dalam telur, ada yang tidak. Jadi ini merupakan genotip yang terlihat secara fenotip. Jadi dengan menggunakan genotip itu kita bisa melakukan klasifikasi dari makhluk hidup ya, termasuk juga dalam PLN kita bisa identifikasi spesies ya. Oke. Kemudian kita bicara tentang SNPs ya. Jadi kalau kita berbicara tentang SNPs ya, jadi kalau kita berbicara manusia, ya semua nukleotida kita itu kurang lebih 99,9% itu sama, ya. Nah, ada perbedaan antara kita dengan yang lain itu adalah 0,1%. 0,1% ini yang menyebabkan kenapa ada orang yang dia berkulit sawo putih gitu ya, berkulit putih ya cerah gitu ya, ada yang berkulit agak kecoklatan ya, ada yang matanya berwarna hitam ya korneanya, ada yang korneanya berwarna coklat gitu ya. Nah, itu adalah yang 0,1% tadi ya, jadi itu yang membedakan ya. Nah, itu merupakan marka genetik ya. Jadi marka genetik itu akan menyebabkan SNPs tadi akan menyebabkan variasi ya. Nah, variasi satu nukleotida tadi itu yang dikatakan sebagai SNP ya, atau mini satelit ya. Ini mungkin saya tidak terlalu banyak ya mengenai SNP ini hanya untuk menjelaskan tentang biomarkernya saja ya. Ini SNP ya. Oke. Nah, kita langsung ke marka genetik untuk beberapa spesies patogen ya. Jadi untuk beberapa spesies patogen gitu ya sudah ditemukan genetik markanya dan juga primer. Jadi Bapak Ibu untuk mencari primer sekarang gampang banget ya. Jadi Bapak Ibu cari di artikel, cari di jurnal, sudah ketemu langsung primernya ya. Jadi misalkan kalau lab Bapak Ibu misalkan mau mengembangkan pemeriksaan molekuler untuk infeksi Salmonella typhi gitu ya. Udah gampang sekarang, tinggal nyari jurnal, optimasi primer, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kalau penelitiannya ada di Indonesia itu lebih mudah lagi gitu ya, lebih mudah untuk dioptimasi. Tetapi kalau misalkan kita mengacu pada artikel luar gitu ya, nah primernya itu perlu dioptimasi dulu dengan kondisi yang ada di Indonesia ya. Jadi nyari nyari primer sekarang gampang gitu ya. Kalau misalkan tidak ketemu, maka kita melakukan proses desain primer ya dengan menggunakan alat bioinformatik ya, dengan menggunakan software ya. Saya saat ini sedang melakukan penelitian desain primer ya, desain primer untuk 4 jenis patogen ya. Makanya saya sedang nyari bakteri sebenarnya ya. Kalau nanti Bapak Ibu punya bakteri ya, bakteri Neisseria gonorrhea, Escherichia, kalau Escherichia coli sih gampang ya. Neisseria gonorrhea, Klebsiella pneumonia, sama Treponema pallidum ya. Saya sedang nyari bakterinya. Jadi di dalam penelitian saya itu saya sedang merancang multiplex PCR ya, multiplex primer ya. Jadi dengan menggunakan software dilakukan optimasi-optimasi. Jadi multiplex PCR itu maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau PCR biasa, kita melakukan PCR dalam satu reaksi itu hanya bisa melakukan identifikasi itu pada satu gen saja. Satu gen dan satu primer. Tapi kalau multiplex PCR, dalam multiplex PCR itu kita
bisa beberapa gen sekaligus kita amplifikasi. Jadi dalam satu reaksi itu kita membutuhkan beberapa primer. Jadi beberapa primer itu dimasukkan ke dalam reaksi PCR tersebut ya. Atau mungkin adakah Bapak Ibu di sini yang pengalaman pakai multiplex PCR? Mungkin bisa raise hand. Adakah multiplex primer? Nggak ada lab PCR-nya, Pak. Ya? Nggak ada lab PCR, Pak. Oh, belum ada lab PCR. Ya, nggak apa-apa Bu, kita doakan nanti berikutnya ada. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ada pengalaman, kita bisa saling nanti di luar sini mungkin bisa saling ini ya, bertukar pengalaman ya. Saya juga butuh masukan ya. Jadi multiplex PCR itu Bapak Ibu sekarang sedang berkembang. Jadi manfaatnya apa? Pengujian itu lebih cepat gitu ya. Pemeriksaannya lebih cepat. Karena apa? Kalau misalkan kita mencurigai 3 jenis bakteri gitu ya, 3 jenis bakteri kita curigai sebagai penyebab penyakit, itu kita bisa PCR dalam sekali waktu dengan menggunakan primer multiplex itu. Jadi tidak perlu 3 kali PCR. Jadi kalau misalkan target bakterinya 3, ya nggak perlu 3 kali PCR. Jadi sekali PCR saja, primernya masuk semua, sekali jalan, udah gitu, dapat hasilnya. Kita bisa tahu, oh ini bakterinya apa, gitu ya. Nah itu namanya adalah multiplex PCR, ya. Jadi itu harus didesain dulu ya. Untuk primernya kita desain dulu ya. Sekarang tuh enaknya ada dari NCBI itu menyediakan software desain primer yang sangat keren menurut saya dan gratis tadi ya. Softwarenya sangat bagus, softwarenya sangat baik, terkoneksi dengan data bank NCBI, prosesnya juga cepat ya. Jadi tinggal kita evaluasi ya. Sekarang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu belajar lebih banyak dari Ibu Tanti ya soal desain frame. Nah, 16S ini adalah marka genetik umum Bapak Ibu ya, marka genetik umum ya. Jadi kalau menggunakan 16S ini kita PCR itu hanya untuk mengetahui bahwa di situ ada bakteri atau tidak gitu ya, ada bakteri atau tidak. Nah untuk kasusnya kira-kira untuk apa Bapak Ibu, ada yang bisa ngasih ini nggak, ada kasus apa bisa dipakai 16S ini kalau di lab itu pada kasus apa kira-kira? Tujuannya itu hanya untuk mengetahui bakterinya ada atau tidak. Ada yang mungkin kepikiran apa contohnya? Jadi dia itu hanya untuk membantu mengetahui ada infeksi bakteri atau tidak. Jadi bakterinya umum. Apa kira-kira? Ada yang kepikiran? Kira-kira? Oke, tidak apa-apa. Contohnya itu adalah sepsis, ya, atau bakteremia, ya. Karena kan secara alami di dalam darah itu kan nggak ada bakteri ya. Harusnya kan nggak ada bakteri di dalam darah. Jadi kalau kita menggunakan 16S untuk sepsis atau bakteremia, maka itu cukup hanya mengetahui dia positif atau negatif. Jadi kalau misalkan positif berarti infeksi bakteri nih, gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Namun memang dalam prosesnya nanti perlu dilakukan sequencing atau misalkan PCR yang lebih spesifik ya supaya kita bisa tahu bakterinya apa. Ya, kalau bakterinya kita tahu maka antibiotiknya nanti akan lebih mudah ya pemberiannya. Termasuk juga deteksi mutasi pada bakteri untuk mengetahui apakah bakterinya resisten atau tidak gitu ya. Jadi makanya perlu dilakukan pemeriksaan 16S ini ya. Jadi di situ posisinya ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan 16S. Tetapi kalau menggunakan 16S kelemahannya adalah Bapak Ibu nggak tahu jenis bakterinya apa. Jadi hanya sekedar tahu itu ada bakteri, tetapi jenis bakterinya apa Bapak Ibu nggak tahu gitu ya. Nah itu cocok lah misalkan untuk yang sepsis. ISK bisa saja, ISK. Cuman biasanya kalau ISK itu infeksi saluran kemih biasanya spesifik dia, ya.
Cuman kalau misalkan mau di SK-kan hanya sekedar pengen tahu ada bakteri atau enggak, bisa saja. Cuman seringkali urin itu kontaminasi kan tinggi ya. Bisa saja tadi kalau misalkan kita ambil urin bisa saja kontaminasi misalkan gitu ya. Bisa dari kulit gitu ya, dari kulit ada kontaminasi bakteri. Jadi bukan penyebab GSK gitu kalau kelemahannya kalau kita menggunakan 16S ya. Ya. Jadi 16S ini merupakan protein atau sorry, ini adalah gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan protein 16S ribosomal RNA. Jadi kalau pada bakteri, gen ini digunakan untuk sintesis protein ini digunakan untuk sintesis RNA ya dalam proses sintesis protein ya. Jadi makanya semua bakteri itu punya. Jadi semua bakteri itu punya 16S ribosomal RNA ya. Jadi ini marka genetik yang digunakan. Jadi 16S ini kita bisa gunakan untuk identifikasi komunitas mikrobiologi ya atau komunitas mikrobial. Contohnya untuk yang tadi sepsis ya. Kalau misalkan mau dikultur ya bisa aja, tapi kalau kulturnya positif sudah pasti dia 16S pasti positif gitu ya. Jadi prosesnya adalah kita melakukan ekstraksi dulu, kemudian kita PCR, ekstraksi PCR, amplifikasi dengan PCR, kemudian kita lakukan elektroforesis ya. Jadi elektroforesis di sini adalah elektroforesis di GGI. Kenapa harus menggunakan elektroforesis di GGI bukan agarose gitu ya? Karena tadi dalam PCR-nya itu semua 16S bakterinya dapat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membedakan yang mana 16S-nya E. coli, yang mana 16S-nya Treponema pallidum, maka dilakukanlah pemisahan dengan menggunakan DGGE atau DGGE ya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah marka genetik spesifik atau khusus ya. Jadi ini salah satu contoh marka genetik yang khusus. Tadi yang 16S itu adalah marka genetik yang umum. Kalau ini yang khusus. Namanya adalah SEC-A1 ya, SEC-A1 ya. Jadi SEC-A1 ini merupakan gen yang spesifik untuk nokardia ya. Jadi nokardia ini biasanya bisa menyebabkan infeksi pada paru-paru ya, menyebabkan sistem imun menurun gitu ya. Jadi ini bisa terjadi kalau misalkan seseorang itu habis transplantasi atau terkena kanker atau terkena HIV. Atau misalkan seseorang yang menggunakan steroid dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi orang tersebut bisa ada resiko terinfeksi oleh nokardia. Jadi kalau kita mau melakukan identifikasi dengan PCR untuk nokardia, maka kita menggunakan gennya itu adalah SEC-A1. Ya, ini contohnya. Kemudian untuk salmonella, ya, salmonella. Ini salmonella secara umum, ya. Jadi INV ada namanya INVA, ya. Jadi INVA ini merupakan gen yang spesifik untuk salmonella. Sebenarnya kalau dibilang spesifik, sangat spesifik, enggak juga, karena INVA ini bisa untuk semua salmonella spesies. Kalau kita mau salmonella tipi, khusus hanya salmonella tipi, maka nanti gennya lebih spesifik lagi, ya. Jadi gennya lebih spesifik lagi. Jadi INVA ini merupakan gen yang spesifik untuk salmonella. Nah, penelitian dari si Malmarugan ini dia melakukan penelitian pada ayam broiler, ya. Jadi dia mau deteksi ada salmonella atau tidak di ayam broiler. Jadi dia menggunakan gen INVA. Kalau misalkan deteksi PCR dengan menggunakan gen INVI dengan ayam broiler, sama misalkan dengan sampel manusia, sama atau enggak? Sama ya, Bapak Ibu ya. Sama saja. Karena ya namanya bakteri kan sama aja. Kalau misalkan dia salmonella pada ayam broiler, sama salmonella pada manusia itu sama ya. Ya. Cuman yang paling infeksius, kalau paling sering menyebabkan penyakit itu kan salmonella tipi ya, kalau pada manusia ya. Ya, ini INVA, gen INVA. Oke. Kemudian kalau untuk forensik itu biasanya menggunakan 12S ya, mitokondrial DNA.
Jadi kalau misalkan yang TKP-TKP itu gitu ya, itu biasanya menggunakan 12S ya, 12S. Jadi untuk apa sih peruntukannya? Bagaimana mekanisme kerjanya? Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh sederhananya saja ya. Contoh sederhananya. Contohnya misalkan eh, ada pesawat jatuh ya, pesawat meledak lah contohnya. Pesawat meledak terus seringkali kan kondisinya kalau pesawat meledak itu tubuh kan terurai kemana-mana ya. Ada tangannya kemana gitu ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada yang tangannya kemana, ada yang kakinya kemana gitu ya. Jadi badannya terurai gitu ya. Kalau kemarin kasus di India kalau nggak salah, saya lupa ya di India atau di mana gitu ya, ada pesawat jatuh juga. Itu mereka nggak mau ambil pusing, dananya terlalu besar sehingga setahu saya itu semua badan ya dikumpulkan jadi satu, kemudian dikubur bersama-sama gitu ya. Tetapi setahu saya yang pernah pesawat di mana gitu ya, di Indonesia gitu ya, ada perusahaan molekular, ada perusahaan molekular itu membiayai proses identifikasinya. Jadi proses identifikasinya dibiayain. Jadi misalkan nih tangan yang ini dilakukan ekstraksi DNA di PCR, kemudian nanti dilakukan kesamaan atau kemiripan analisis alignment dengan misalkan badannya gitu ya. Jadi kalau misalkan mirip, berarti tangan yang ini merupakan badan yang ini gitu. Tangan yang ini misalkan dianalisis lagi dengan 12S. Kemudian dilihat DNA-nya, sekuennya, kemudian sekuen DNA-nya dibandingkan dengan kaki, misalkan kaki yang ini. Kemudian dianalisis, kemudian nanti dia line, oh ini berarti kaki. Jadi nanti badan, kaki, tangan akan disatukan lagi, gitu ya. Jadi setelah disatukan baru diserahkan ke keluarga, gitu kan. Nah itu adalah salah satu pemanfaatan dari 16S ini, contohnya, gitu ya. Contoh yang lain ya pastinya misalkan kayak pembunuhan juga bisa ya Bapak Ibu kayak pembunuhan. Jadi misalkan di TKP ada yang terbunuh gitu ya. Kemudian ditemukan dua bercak darah contohnya gitu ya. Ternyata setelah dianalisis bercak darah yang satu itu bukan bercak darah si korban gitu setelah dianalisis dengan 12S. Maka bercak darah yang bukan milik korban tadi dibandingkanlah dengan orang atau kerabat sekitar korban dibandingkan gitu ya. Kemudian kalau ada yang kemiripan, berarti orang tersebut hadir pada saat terjadi kejadian perkara, gitu kan? Bisa saja sebagai tersangka, bisa sebagai saksi. Nah itu nanti pengadilan tuh yang menentukan ya dia saksi atau tersangka. Gitu ya, Bapak Ibu memanfaatkan 12S ini ya. Jadi digunakan untuk forensik. Oke, kemudian ada sitokrom B ya. Sitokrom B ini digunakan untuk konservasi hewan ya. Contohnya dulu ini di LIPI ya. Dulu saya PKL, saya pernah PKL di LIPI itu tahun 2009 kalau nggak salah ya. Tahun 2009, sorry 2010. 2010 saya PKL di LIPI, waktu itu saya mengerjakan ini. Jadi waktu itu yang saya kerjakan itu kelelawar. Jadi kelelawarnya ini diambil DNA-nya ya, tapi kelelawarnya nggak dibunuh ya Bapak Ibu ya. Kelelawarnya nggak dibunuh. Jadi hanya disampling dari sayapnya. Jadi sayapnya itu dicuplik dikit jaringannya, kemudian apa namanya eh, DNA dari sayapnya ini diisolasi, kemudian dilakukan PCR gitu. Sehingga tiap tiap kelelawar di Indonesia itu dibuat kayak barcode gitu, kayak barcode-nya dibuat barcode DNA gitu ya, kayak barcode DNA-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ketemu spesies kelelawar baru, misalkan Bapak Ibu menganggap itu baru gitu ya, nanti dicoba dulu, diambil DNA-nya, kemudian diuji DNA-nya. Kalau misalkan DNA-nya sudah ada di database, dia database-nya LIPI atau BRIN, nah itu belum baru tuh, ya itu nggak dikatakan sebagai makhluk hidup baru gitu, ya. Jadi dilakukan analisis DNA untuk barcoding tadi gitu ya. Nah dulu dosen saya di TB gitu ya, dia menemukan satu spesies kodok ya, makanya dia jadi profesor kodok gitu ya karena dia menemukan spesies kodok.
Jadi dia mendapatkan satu jenis kodok, ya, dilakukan isolasi DNA, ternyata dia barcode-nya beda dengan yang ada di BRIN waktu itu. Nah, karena itu spesiesnya baru, maka itu dikatakan sebagai spesies. Dia menamai spesies kodok itu, gitu ya. Jadi dia akhirnya mendapatkan penghargaan dari situ ya, sebagai profesor kodok ya, sebutannya ya. Oke. Nah, ini adalah barcoding ya. Dia menggunakan sitokrom ya, CO1 ya. Jadi dengan menggunakan CO1 ini itu kita bisa identifikasi spesies ya. Oke, jangan dicoret-coret Bapak Ibu. Apa yang coret ini? Mas Danar, itu kayaknya Kepencet kah? kepencet kali itu. Ya. Oke. Jadi ini sitokrom ya Bapak Ibu. Jadi sitokrom itu bukan ada di DNA kromosom ya, Bapak Ibu, di mitokondria ya. Jadi bukan di DNA kromosom tapi di DNA mitokondria ya untuk sitokrom. Oke, yang berikutnya adalah marker genetik untuk kanker ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik nanti penelitian-penelitian kanker, penelitian tumor ya, nah itu nanti bisa dilihat marker genetiknya. Kuncinya Bapak Ibu kalau tumor itu ya, kalau tumor sama infeksi sebenarnya nama-nama marker genetiknya itu enggak beda-beda jauh dari imunoserologi Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Jadi marka-marka genetiknya itu tidak beda-beda, tidak terlalu beda lah sama imunoserologi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak PSA, ya kan? PSA itu kan ada pemeriksaan imunoserologinya kan, ya, prostat antigen. Nah itu di PCR juga sama, pakai gen itu juga, gitu. Jadi gen itu bisa dipakai untuk identifikasi prostat cancer. Kemudian apalagi? Contohnya uh, HIV apa imunoserologinya? Contohnya P24 ya, P24. Nah, P24 itu juga bisa, Bapak Ibu. Cuman kalau di PCR, P24-nya nanti menggunakan utuhnya, ya, gen yang utuhnya. Jadi P24 itu salah satu protein atau gen dari protein GAG, ya. Nanti DNA HIV itu ada GAG-nya. Nanti saya jelaskan berikutnya, ya. Jadi Bapak Ibu kalau hafal marka genetik untuk imunoserologi sebenarnya udah gampang, ke PCR itu udah gampang sebenarnya, ya. Jadi itu biasanya saling keterkaitan satu sama lain. Jadi marka-marka atau indikator atau parameter untuk imunoserologi biasanya sering dipakai untuk yang molekuler juga. Ya. Ini contohnya BRF1, jadi mutasi pada cancer colon. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tertarik penelitian ini, ya ini gen genetik markernya. Cuman susahnya ya, Bapak Ibu kalau penelitian-penelitian kanker itu kayaknya ya nyari nyari spesimennya susah ya, nyari sampel penelitiannya susah ya. Harus etik dulu dan segala macam ya. Jadi mungkin tantangannya. Mungkin nanti sudah ini ya, sudah proses uh, menyusun proposal kan ya, Bapak Ibu ya? Belum ya? Proposal riset belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Siapa tahu nanti tertarik ke ini ya, ke tumor ya atau cancer. Oke, berikutnya adalah penyakit genetik ya. Anemia selsabit ya. Jadi anemia selsabit ini merupakan salah satu kelainan genetik ya atau penyakit genetik yang terjadi pada manusia ya. Jadi kalau kita berbicara anemia selsabit gitu ya, itu bisa kelainan pada dua kromosom ya. Jadi kalau di kromosom 11 itu bisa kelainan pada protein beta ya, beta globin. Kalau misalkan dia kelainannya di kromosom 16 itu terkait dengan protein alfa globin ya. Nah, contohnya misalkan kalau anemia selsabit yang beta globin ya, itu pada kromosom 11 ya. Salah satu mutasi yang terjadi pada anemia selsabit itu adalah pada DNA yang mengkodekan protein subunit beta ya. Jadi ada perubahannya apa? Perubahannya seperti ini Bapak Ibu, seperti yang digambar yang di sebelah kiri bawah ini ya.
Jadi kalau yang normal itu proteinnya, DNA-nya itu adalah CTC, ya, CTC, ya, ini adalah DNA-nya, CTC, ya, GAG ini komplemennya, ya, komplemennya, ya. Jadi komplemen RNA-nya, ya, jadi CTC adalah DNA-nya, kemudian komplemen RNA-nya adalah GAG. Jadi kalau terjadi sintesis transkripsi DNA menjadi RNA, maka yang didapatkan adalah GAG. Sehingga ketika terjadi sintesis protein, asam aminonya adalah asam glutamat. Ya, ini kalau normal, ya, ini kalau normal Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang anemia sel sabit, ya, itu CTC-nya itu berubah menjadi CAC, ya. Jadi CTC yang tadinya DNA-nya dia CTC itu berubah menjadi CAC, ya, CAC, ya. Sehingga ketika terjadi proses transkripsi, dia berubah dari GAG berubah menjadi GUG. Nah, RNA yang berubah ini ternyata mempengaruhi perubahan asam amino. Yang tadinya adalah asam glutamat, dia berubah menjadi valin. Ya, jadi dia berubah menjadi valin. Nah, perubahan asam amino ini, Bapak Ibu, merubah struktur proteinnya. Jadi protein hemoglobin atau beta globinnya jadi berubah, ya. Ya. Jadi protein beta globinnya berubah, makanya struktur eritrositnya juga berubah, ya. Jadi kalau mutasi-mutasi seperti ini Bapak Ibu, itu kita bisa desain primernya berdasarkan si gen HBB yang ada di kromosom 11. Nah, ini adalah gen HBB, ya. Tetapi untuk proses identifikasi ini tidak bisa hanya PCR, harus sequencing, ya. Kenapa harus sequencing? Karena di sequencing kita baru bisa mengetahui mutasi. Kalau tidak sequencing, mutasinya kita nggak tahu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui mutasi, maka kita harus sequencing. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk konsep anemia sel sabit, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, kira-kira? Sore Pak, mau tanya dong Pak. Ya, boleh, boleh. Pak, itu kan kalau misalnya tadi kalau anemia sel sabit, kalau pakai PCR biasa nggak kelihatan Ya. mutasinya. Nah, Hmm. itu kan harus sequencing. Berarti sequencing itu lebih spesifik ya Pak daripada PCR ya? Oh, bukan. Bukan lebih spesifik. Kalau PCR itu kan kita hanya mengetahui bahwa gennya teramplifikasi atau enggak, gennya ada atau tidak. Jadi kalau PCR itu hanya mengetahui gennya ada atau tidak, atau patogennya ada atau tidak. Tetapi kalau sequencing, kita bisa tahu, kalaupun ada, kalaupun hasilnya positif, kita bisa tahu jenisnya seperti apa, urutannya seperti apa, gitu. Itu kalau sequencing, gitu. Kebayang ya maksudnya? Jadi sequencing itu buat tahu urutannya ya Pak? Ya, urutan DNA-nya kita bisa tahu. Sehingga kalau urutan DNA-nya kita bisa tahu, jadi mutasinya itu bisa kelihatan. Mutasinya di mana kita bisa tahu. Begitu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lagi Bapak Ibu yang mau bertanya untuk konsep ini kira-kira. Jadi kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu ya, kapan harus pakai PCR, kapan harus pakai sequencing ya. Tidak melulu semuanya harus sequencing, tidak melulu semuanya harus PCR. Kita harus tahu. Jadi kalau misalkan tujuan kita hanya positif negatif, PCR cukup. Tapi kalau misalkan kita mau sampai tahap variasi, tahap identifikasi spesies, variasi dan segala macam, nah itu butuh yang namanya sequencing. Ya. Pak, Oke. maaf, kalau yang COVID kemarin itu Pak, dia pakai PCR aja Pak. Kalau COVID kemarin itu, ya, basicnya PCR, tapi yang lebih cepatnya dia pakai real time ya. Kalau Real untuk time. pemeriksaan lab biasa, Pak Andi itu pakai PCR atau real time PCR. Hmm. Tapi kalau di level pemerintah, supaya bisa keluar itu dia SARS-CoV-2 alpha, beta, omikron,
Apalagi kemarin jenisnya tuh. Ada alfa, beta, gamma, omikron, BL21 dan segala macam. Sampai ke sana itu sequencing gitu. Itu di level pemerintah gitu. Ya, jadi untuk memutuskan dia sudah mutasi itu baru masuk ke sequencingnya. Tapi kalau di lab ya layanan jasa gitu ya. Kalau di lab itu kan hanya butuh positif negatif kan ya, ada atau tidak gitu ya. Nah, itu real time PCR atau PCR cukup gitu. Tapi kalau untuk tahap penelitian atau di tahap pemerintah atau kebijakan gitu ya, dia kan harus tahu jenisnya kan. Karena mereka kan membedakan gitu kan. Kalau misalkan infeksinya seperti ini jenisnya apa ya? Kalau infeksinya seperti ini, jenisnya apa? Nah, itu sequencing maksudnya. Gitu. Jadi sequencing itu kita sampai tahu jenisnya atau polanya seperti apa. Ya, Ya, makasih Pak. ya, Pak izin tanya Pak. ya boleh. Pak tadi kan yang Bapak sebutin itu kan yang si anemia sel sabit itu kan SNP ya Pak jatuhnya. Ya, mutasi. Nah, ya kalau saya tuh kadang-kadang nemu itu indels Pak. Nah itu indels itu gimana ya Pak penjelasannya? Indels. Indels ini dalam konteks kayak gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Ya misalnya kayak saya punya dua sequence gitu lah Pak. Misalnya kayak AT, GC. Terus di bawahnya itu misalnya AT, delesi, C. Terus di bawahnya misalnya lagi ada AT, GGC. Nah itu konsepnya gimana ya Pak? Bisa terjadi indels gitu. Itu dalam satu sekuen gitu maksudnya? Ya gitu Pak. Misalnya saya nge-sequencing COVID gitu Pak. Terus misalnya pada region 20.000 berapa gitu. Nah terjadi insersi delesi gitu Pak. Hmm. Kenapa Nah, bisa terjadi maksudnya? Kenapa ya bisa maksudnya terjadi? gitu Pak. Mm-mm. Oh, kalau kenapa bisa terjadi, sebenarnya tiap virus memiliki cara yang berbeda-beda ya untuk kecepatan mutasinya. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan virus itu mengalami variasi. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor penyesuaian diri terhadap hostnya, contohnya gitu ya. Jadi semakin sering dia bereplikasi, perbedaan antara kita dengan virus itu adalah virus itu sama bakteri tidak memiliki intron. Sehingga ketika terjadi proses replikasi DNA, ya, ketika terjadi proses replikasi DNA, penambahan DNA itu pada posisi eksonnya saja, nah itu dia kemungkinan mutasinya akan lebih tinggi. Gitu. Nah, indels yang dimaksudkan tadi mungkin ya mengarahnya ke jenis mutasinya ya. Jenis mutasinya itu kan ada banyak ya, ada beberapa sorry. Ada delesi, delesi berarti kan pengurangan, ada insersi berarti masukkan ya, ada kemasukan satu apa namanya DNA atau nukleotida, kemudian ada juga yang substitusi atau pergantian. Itu kali ya maksudnya ya, indelsnya ya. Iya begitu Pak. Ya. Kalau kenapa bisa terjadi variasi itu karena siklus hidup virusnya. Ya. Jadi virus itu memang virus dan bakteri ya, cuman virus lebih cepat variasinya, mutasinya itu lebih cepat pada virus ya. Ya, dipengaruhi oleh replikasi dari virusnya sendiri. Ya. Oke, semoga kejawab ya, Pak Markus ya. Oke, ada Baik lagi Pak. Bapak Ibu Terima kasih Pak. sebelum saya lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang tadi itu anemia sel sabit, ini contohnya untuk hemofilia, Bapak Ibu. Ya. Jadi hemofilia sama anemia sel sabit juga sama tuh, nggak bisa PCR. Ya, nggak bisa hanya PCR maksud saya, harus sampai sequencing. Ya, jadi harus sampai sequencing. Jadi kalau sampai PCR saja itu nggak cukup ya. Jadi untuk hemofilia anemia sel sabit harus melewati sampai sequencing. Jadi dari PCR dia lewat sampai sequencing. Jadi tahap akhirnya itu adalah sequencing. Ya, beda misalkan kalau kita yang sepsis tadi cukup di apa namanya kalau kita pengen tahu hanya positif negatif itu cukup berakhir di PCR gitu ya. Nah, ini contohnya untuk hemofilia A dan B ya. Jadi ada kalau misalkan kita mau lihat mutasinya di mana, kita kalau hemofilia A itu kita bisa lihat di faktor 8.
Ya, kalau hemofilia B itu di faktor 9 gen ya. Nah, semua posisi gennya itu ada di kromosom X ya, ada di kromosom X ya. Jadi caranya gimana? Kita melakukan sequencing. Ini juga sama ya, sampai ke sequencing ya. Jadi marka genetiknya adalah faktor 8 dan faktor 9 ya. Gennya adalah faktor 8 dan faktor 9. Kemudian yang berikutnya untuk Candida ya, Candida albicans ya. Jadi gen yang digunakan untuk identifikasi Candida itu adalah C ya, CAYST1 ya, itu marka spesifik ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau marka umum untuk Candida saja, Candida SP ya, Candida SP itu bisa menggunakan ITS ya, bisa menggunakan INT. Nah, itu adalah marka umum ya, sama kayak 16S tadi Bapak Ibu. Jadi 16S ya, ITS, INT itu merupakan marka umum. Kalau marka spesifik untuk Candida albicans itu yang CAYSP1 ya. Jadi kalau kita lihat posisinya CAYSP1 ada di mana? Posisinya itu ada di sini ya. Jadi posisi untuk yang CAYSP1 karena dia terkonservasi dengan baik. Terkonservasi itu maksudnya dia ada terus ya di spesies Candida ya. Kemudian ini untuk hepatitis B ya. Untuk hepatitis B itu kita bisa menggunakan gen S dan gen C ya. Gen S dan gen C ya. Sama kayak imunoserologi ya, Bapak Ibu ya. Kalau imunoserologi itu kan yang dicek itu proteinnya adalah HBsAg ya. Benar ya? HBsAg dan HBcAg ya. Nah, untuk gennya itu adalah gen S dan gen C ya. Jadi proteinnya adalah HBsAg, untuk gennya adalah gen S. Kalau proteinnya adalah HBcAg, gennya adalah gen C. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, gen S dan gen C. Oke. Ada di sini ya, gen S dan gen C. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu gennya, maka biasanya artikel itu akan memberitahu sequence primer ya. Sequence primernya akan dikasih tahu di sini. Ya. Kemudian dikasih tahu juga programnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada artikel yang memberikan lengkap seperti ini, gennya dia lengkap, kemudian sequence primernya dia lengkap, ini orangnya baik banget ya. Karena biasanya untuk bikin primer itu susah Bapak Ibu. Jadi kalau ada jurnal atau artikel yang ngasih primer sama sequence primer sama gennya itu udah luar biasa tuh ya. Dia sangat baik sekali ya. Karena bikin primer itu susah ya. Ini untuk HIV ya. Untuk HIV ya. Jadi HIV ini bisa menggunakan gen GAP ya, GAP-POL ini bisa ya, gen GAP ini GAP bisa, POL bisa, INT bisa ya. Ya. Tapi dia prinsipnya nested Bapak Ibu ya. Nested itu nanti saya jelaskan di jenis PCR ya. Nanti ada jenis PCR, nested PCR ya. Saya jelaskan nanti berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan nested PCR? Jadi gen yang digunakan untuk HIV bisa menggunakan GAP, POL, dan INT. Nah, protein imunoserologi yang P24 sama P17 itu ada di gen ini, GAP ini. Ya. Jadi P24, P17 itu ada di gen GAP tadi. Ya. Ya, ini ya gennya ya untuk HIV. Ini RNA. Jadi GAP ya, ini GAP itu memiliki proteinnya apa saja P17, P24 ya, yang digunakan untuk imunoserologi biasa ya. Kadang ada juga yang menggunakan glikoprotein 120 ya, glikoprotein 41 juga ada. Cuman ini jarang ya karena dia tidak terlalu konserv Bapak Ibu. Jadi ada beberapa virus HIV dia mutasi. Jadi kalau misalkan kita mengembangkan primer berdasarkan ini, ada kemungkinan itu negatif palsu ya. Ada kemungkinan negatif palsu. Ya. Oke, yang berikutnya ini merupakan untuk deteksi tumor atau kanker ya. Yang berikutnya adalah tumor suppressor 53 ya. Jadi ini salah satu, kalau tumor itu
panelnya banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tumor itu biasanya gennya itu lebih dari satu yang dicek ya. Jadi nggak cukup hanya satu gen saja. Biasanya lebih dari satu gen itu dideteksi ya. Jadi bentuknya panel ya. Oke, jadi ini adalah gen P51, TP51, TP53 ya, yang terdapat pada kromosom 17. Nah, ini bisa digunakan untuk deteksi tumor ya. Tapi deteksi tumornya ini secara umum ya, Bapak Ibu ya. Jadi deteksi secara umum. Oke, ini P53 tadi ya. Jadi ini ada beberapa apa namanya mutasi atau variasi ya. Jadi mutasinya di mana ini dia apa namanya akan dideteksi untuk mengetahui pola mutasinya dan jenis cancer ya. Ini contohnya untuk breast cancer ya breast duct carcinoma. Jadi breast duct carcinoma atau kanker payudara ini itu memiliki mutasi pada beberapa titik ya, bukan cuma satu titik saja ya. Ada yang bentuknya dia delesi ya, ada yang bentuknya dia substitusi ya. Kalau ini kan substitusi nih ya. GGC menjadi AGC ya, yang bawah yang ini yang sebelah sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada GGC, ini menjadi AGC, berarti ini substitusi. Kemudian CGT menjadi CAT, ini juga substitusi. GAC menjadi TAC, ini juga substitusi. Kemudian ada delesi, kemudian ada CGT. Nah, ini semua akan dideteksi. Jadi kalau penelitian tumor itu agak complicated Bapak Ibu. Jadi lebih sulit dibandingkan dengan penelitian infeksi ya, infeksi. Oke, ini untuk yang Treponema pallidum ya. Ini Treponema pallidum, kemudian Haemophilus sama HSV ya, herpes simplex virus ya. Ini protein targetnya dan gen target yang digunakan ya. Kalau Treponema pallidum ini pakai 47 kilodalton ya, membran imunogen. Kemudian untuk herpes simplex itu pakai glikoprotein B. Kemudian untuk Haemophilus ducreyi itu pakai 16 ribosoma RNA. Cuman ini harus dilakukan sequencing ya. Karena kalau tidak dilakukan sequencing untuk 16S ini maka semua bakteri tidak bisa ketahuan ya. Jadi harus sampai ke 16 sampai ke sequencing ya. Ini contoh yang lain untuk yang genetik marker. Oh, ini tadi yang 16S ya. 16S udah. Ini mungkin saya skip saja. Kemudian untuk jamur secara umum bisa menggunakan beta glukan ya. Jadi beta glukan ini merupakan ekson yang kedua ya pada jamur. Ini bisa juga untuk marka umum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengetahui infeksi jamur secara umum pada pasien ya, ini bisa menggunakan beta glukan. Ini sepsis juga bisa dipakai ya untuk sepsis karena dia umum saja ya. Jadi sepsis jamur ya. Kemudian ini untuk 23S, ini opsional untuk 16S juga. Ini untuk bakteri secara umum ya. 23S ribosoma RNA. Oke. Bapak Ibu, kalau saya sih tidak terlalu memaksa Bapak Ibu untuk hafal marka genetiknya, maksudnya paling nggak Bapak Ibu paham gitu ya, bahwa dalam siklusnya itu, kalau Bapak Ibu mau membuat primer untuk deteksi, harus dimulai dari genetik markernya dulu, genetik markernya. Ya. Tujuan Bapak Ibu apa? Tujuan pemeriksaannya apa? Apakah tujuan pemeriksaannya itu umum atau khusus? Baru dari situ Bapak Ibu mengarah ke desain primer ya. Jadi alurnya di situ. Jadi paling tidak Bapak Ibu paham alur untuk desain primernya itu seperti apa gitu ya. Mungkin untuk teknisnya nanti Bu Tanti akan menjelaskan lebih detail lagi ya mengenai desain primer ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu ada modal ya. Jadi nanti untuk proses desain primer itu Bapak Ibu sudah kebayang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan desain primer, Bapak Ibu sudah tahu gennya apa, terus Bapak Ibu mau desain primer, langkah sebelum desain primer yang Bapak Ibu harus tahu adalah Bapak Ibu harus tahu sekuennya. Jadi tahu gennya, tahu sekuennya. Di mana harus tahu sekuennya, Bapak Ibu bisa cari di NCBI. Ya, Bapak Ibu bisa cari di NCBI.
Contohnya seperti ini. Saya coba buat contoh ya. Mungkin nanti apa namanya, Bu Tanti akan menjelaskan sih sebenarnya. Cuman baru Bapak Ibu kebayang saja ya langkahnya seperti apa. Saya ambil contoh yang tadi itu Treponema pallidum ya Bapak Ibu ya. Treponema pallidum untuk 47 KDA ya. Treponema pallidum 47 KDA. Sorry, Bapak Ibu masih loading ya. Mungkin menunggu loading. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Sebelumnya izin bertanya mengenai multiplex primer. Kan iya, kan untuk multiplex primer itu kan dia menggabungkan di PCR-nya itu menggabungkan beberapa primer ya, Pak ya. Nah, untuk menggabungkan beberapa primer itu misalkan saya mau deteksi PCR bakteri, jenis bakteri yang gram negatif ya Pak. Saya punya primernya itu kayak KPC, terus NDM, OXA, SPM, SIM, VIM, GIM, CTX, IMP, seperti itu ya Pak. Nah, untuk menggabungkan di PCR-nya multiplex primernya itu berarti saya harus tahu dulu ya Pak, masing-masing dari primer yang saya mau gabungkan itu misalkan kayak OXA, IMP gitu-gitu digabungkan di PCR itu jenis bakterinya apa aja gitu ya Pak untuk digabungkan di satu PCR atau kayak gimana Pak? Ya. Ini kitnya udah jadi ya? Ini kit komersil ya berarti ya? Kenapa Pak? Ini kit komersil ya yang dipakai? Iya Pak, Iya, yang sudah jadi kan? Iya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya itu langkah membuatnya berarti ya? Cara membuatnya ya? Buat langsung menggabungkan di PCR-nya itu. Ya. Jadi sebenarnya yang rumit itu di desain primernya. Multiplex itu desain primernya itu rumit. Ya. Saya aja yang empat bakteri aja itu sangat lama tuh bikin desain primernya. Apalagi itu berapa bakteri tadi? Semua bakteri ini ya? Sebenarnya jenis bakterinya belum tahu Pak. Tapi karena ini primernya termasuk ke negatif, gram negatif tadi ya? Gram negatif. Jadi kan kalau multiplex primer itu digabungkan hanya 4 aja ya Pak yang boleh, nggak boleh terlalu banyak. Jadi saya kesusahan di situ sih Pak buat Enggak, tapi mencari. kalau dari kitnya sendiri kan itu lebih dari itu berapa di dalam satu reaksi itu berapa ya? Untuk kitnya sendiri. Ada banyak kan dia? Dia karena udah optimasi kan itu. Jadi bisa banyak gitu. Jadi langkahnya gini. Jadi saya aja itu ya, saya kemarin tuh bikin hanya untuk 4 bakteri tuh. 4 bakteri yang Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea, E. coli sama Klebsiella pneumonia. Itu langkahnya gini. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu marka genetik yang spesifik untuk masing-masing ya, masing-masing. Kalau dalam konteks gram negatif berarti semua bakteri gram negatif harus dicek dulu tuh gennya yang sama apa ya. Gen yang sama apa saja, gitu kan? Gen yang sama apa saja. Kalau saya kemarin saya harus cari gen untuk Treponema pallidum spesifiknya apa. Gen untuk Neisseria gonorrhea itu gen spesifiknya apa. Untuk E. coli gen spesifiknya apa. Untuk Klebsiella itu gen spesifiknya apa. Nah, setelah satu-satu sudah dapat, kemudian saya
ambil dari NCBI. Semua contohnya saya gen untuk treponema 47 KDA. Jadi semua gen 47 KDA itu saya kumpulkan dari NCBI. Download semuanya, download, kemudian saya align ya. Jadi semua disesuaikan sampai dapat conserve regionnya. Jadi conserve region itu adalah area yang sama ya, area yang sama untuk masing-masing. Jadi walaupun gennya 47 KDA, bisa saja 47 KDA di Indonesia dan 47 KDA di luar negeri itu beda ya sekuennya. Ada perbedaan. Itu tadi yang SNP tadi, SNP. Jadi dia beda, ada perbedaan. Jadi perbedaan itu dilakukan konsensus, di alignment, kemudian dapatlah sekuennya. Nah, setelah dilakukan sekuen alignment, kemudian dimasukkanlah ke software primer blast. Dapat primernya, gitu kan? Kemudian dikasih tahu biasanya nanti 10 primer tuh. Dia tunjukin 10 primer yang dia buat, gitu kan? Di primer blast, ya. Nah, setelah dapat 10 primer, nah satu-satu tuh harus dievaluasi tuh. Satu-satu dievaluasi. Pilih yang terbaik. Jadi dari sini dipilih yang terbaik, untuk Treponema pallidum dipilih yang terbaik, untuk Serratia coli dipilih yang terbaik, untuk Neisseria gonorrhea dipilih yang terbaik, Treponema pallidum dipilih yang terbaik. Setelah dipilih yang terbaik, dilakukan oligo analyzer. Nah, di oligo analyzer itu nanti dievaluasi satu-satu, ya. Jadi kan primer itu dua pasang ya. Primer itu kan dua pasang. Itu dianalisis jangan sampai primer forward dari Treponema pallidum itu membentuk dimer permanen dengan primer Neisseria gonorrhea reverse. Begitu juga nanti yang reverse-nya yang Treponema pallidum. Jangan sampai primer Treponema pallidum yang reverse nempel ke primernya E. coli yang forward. Nah itu, dia bolak-balik tuh. Semua primernya disambung-sambungkan analisisnya. Ya, saya tunjukkan salah satu contohnya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit lagi ya, contoh analisisnya ya, yang saya dapat. Ini mungkin hanya sedikit tambah wawasan aja ya buat Bapak Ibu ya, supaya siapa tahu ada yang tertarik gitu ya untuk penelitian ke sana. Jadi di sini yang agak lama prosesnya karena kita harus analisis satu persatu ya Bapak Ibu. Ini contoh tampilannya seperti ini. Jadi untuk bisa menggunakan atau apa ya, untuk menganalisis hubungan antar primer itu kita harus lihat delta G ya, delta G antar primer ya. Jadi delta G yang disarankan itu adalah kalau untuk yang dimerisasi internal ya, dimerisasi itu maksudnya gini Bapak Ibu, nempel ya. Jadi primernya nempel ya. Kan kalau multiplex PCR itu kan primernya banyak ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika PCR antar primer itu nempel, jadi primernya nggak nempel ke target gitu. Ya, jadi harus dievaluasi satu persatu. Jadi contohnya nih ya, ini primer CPB01, ini 01 karena ini primer yang saya evaluasi terbaik dari 10, yang forward. Itu nempel dengan CPB01 yang reverse. Jadi forward reverse-nya nempel. Cuman delta G-nya itu adalah 0,30 kilokalori per mol. Nah, kalau menurut syarat, ukuran ini masih bisa dimaklumin. Artinya, jumlah suhu annealing itu masih bisa memecah hubungan antar primer ini. Jadi dengan suhu annealing 52 derajat, nanti dimernya ini akan putus, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini delta G-nya dicek satu-satu ya dengan menggunakan software. Delta G-nya dicek satu-satu per forward. Nah, ketemulah satu CPB01 dengan Treponema pallidum. Saya lupa nih CPB ini kayaknya Neisseria gonorrhea. Jadi Neisseria gonorrhea yang forward dengan Treponema pallidum yang 47 kilokalorie. Ini ternyata delta G-nya itu minus 6. Yang dimana dengan suhu 52 derajat ini nggak akan bisa putus. Ya. Jadi kalau dia tidak putus, maka si primernya nggak akan nempel di template, Bapak Ibu.
Jadi mereka aja ini nempel terus. Jadi nempel terus mereka tuh antar primer. Nah, jadi dalam multiplex PCR ini kita nggak bisa pakai. Jadi ini kita nggak bisa pakai. Karena kalau misalkan kita PCR, dia nggak akan lepas. Primernya ikatan antar primer tidak akan lepas. Sehingga kalau dia tidak lepas, maka primernya tidak nempel di template. Gitu. Ya. Jadi jumlah bakterinya kan tadi 4 ya. Bakterinya 4, primernya 2. Jadi 4 kali 2, 8. 8 possibility primer. 8, kemudian tiap 8 itu nanti akan saling berpasangan, diuji coba saling berpasangan, sehingga didapatlah pengujian seperti ini. Ya, dianalisis satu persatu. Jadi kalau delta G-nya masih memenuhi, berarti ini oke. Tetapi kalau misalkan ada delta G yang melebihi, maka pasangan primernya itu diganti dengan pasangan primer yang lain. Jadi sistemnya uji coba agak kompleks sebenarnya. Semoga kebayang sedikit ya tentang hal ini multiplex. Jadi agak ribet sedikit ya untuk desain primernya. Jadi sementara mungkin didalamin yang desain primer itu dulu ya, yang biasa nanti mungkin kalau desain primernya sudah dijelaskan oleh Bu Tanti, Bapak Ibu nanti akan paham delta G itu apa sih ya. Self complementary itu apa, inner complementary itu apa. Nanti mungkin akan dijelaskan apa itu inner complementary, self complementary itu seperti apa. Oh ini ya, sudah keluar Bapak Ibu sebentar. Saya tunjukkan dulu yang hasil NCBI. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari, udah ketahuan gennya, misalkan mau gen genetik markernya apa, misalkan ini 47 KDA, tinggal dicari di NCBI. Di nukleotida ini dicari, kemudian pilih yang ukurannya lumayan panjang. Contohnya ini ya, 1332 base pair. Tinggal klik yang FASTA saja. Ini klik yang FASTA, FASTA-nya diklik, kemudian keluarlah sekuen gennya ini. Nah, ini sekuen gen ini yang Bapak Ibu gunakan untuk desain primer. Gitu. Ya. Jadi ini adalah gennya. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau cari gen ya di NCBI. Jadi di NCBI, Google aja Bapak Ibu NCBI ya, NCBI di Google, nanti bisa ketahuan gennya apa, gitu ya. Nanti lebih lengkapnya mungkin Bu Tanti akan menjelaskan lebih juga. Itu Bapak Ibu mungkin untuk yang gen marker ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, itu saja untuk hari ini mengenai genetik marker. Saya serahkan ke ketua kelas untuk foto bersama. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke, cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu. Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Terima sore. kasih, Pak.